Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despa Putri Helena, NIM 24210109008 dari kelas IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana hasil pengembangan media pembelajaran IPS yang telah saya buat sebagaimana bagian dari tugas pengembangan media pembelajaran. Media yang saya kembangkan berjudul video animasi cerita tentang pemberdayaan masyarakat. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah video animasi berbasis cerita atau storytelling. Media ini dirancang untuk membantu proses pembelajaran IPS agar lebih menarik, mudah dipahami, serta mampu meningkatkan keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Pemilihan video animasi ini dilakukan karena media sosialnya yang dikemas dalam bentuk cerita dinilai lebih dekat dengan pengalaman siswa dan mampu membantu mereka memahami materi yang bersifat konseptual menjadi lebih nyata. Bahan yang digunakan dalam pengembangan media ini terdiri dari pengembangan dan ilustrasi animasi, yang kedua teks penjelasan materi, yang ketiga narasi atau suara penjelas, yang keempat musik latar pendukung, kelima transisi dan efek visual, yang terakhir keenam aplikasi pengeditan CapCut sebagai media pengembangan video. Sedangkan bentuk media yang dihasilkan adalah video animasi cerita digital. Nah, namanya digital nih, yang dapat diputar bisa menggunakan perangkat seperti handphone, laptop, komputer, LCD, proyektor saat pembelajaran di kelas. Video ini juga disusun dalam beberapa bagian, yaitu pembukaan, penyampaian cerita, penyajian materi, dan penutup. Materi yang dibahas dalam video animasi cerita ini yaitu pemberdayaan masyarakat. Apa sih pemberdayaan masyarakat itu? Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri melalui pemanfaat potensi yang dimiliki. Dalam video ini dijelaskan bagaimana masyarakat dapat berkembang melalui kerjasama, meningkatkan keterampilan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Materi disampaikan melalui alur cerita, sehingga siswa itu tidak hanya menerima teori, tetapi juga melihat contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran ini memiliki fungsi, diantaranya ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, fungsi atensi. Fungsi atensi merupakan media ini membantu menarik perhatian siswa melalui tampilan animasi dan alur cerita. Yang kedua nih, fungsi kognitif, yaitu media membantu siswa memahami konsep pemberdayaan masyarakat secara lebih konkret. Yang ketiga, fungsi afektif. Apa sih fungsi afektif itu? Yaitu cerita yang disajikan diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli, kerjasama, dan partisipasi sosial. Yang keempat, yaitu fungsi motivasi. Media membuat proses belajar menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Cara penggunaan media dalam pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa ya teman-teman? Seperti ini nih. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pemberdayaan masyarakat menggunakan media video animasi cerita. Sebelum menonton, Ibu ingin kalian memberikan beberapa hal, yaitu 1. Analisis apa masalah yang muncul dalam cerita. Yang kedua,
bagaimana tokoh dalam cerita mencari solusi. Yang ketiga nih, bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Silakan perhatikan video. Di sebuah desa sederhana, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, di balik itu semua, banyak warga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Ra, kamu sadar nggak sih banyak warga yang kelihatan kesulitan akhir-akhir ini? Ya ampun, coba tuh. Alia dan Raka mulai menyadari bahwa banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan keterampilan yang dimiliki. Melihat kondisi tersebut, Alia dan Raka berinisiatif untuk mengajak masyarakat belajar keterampilan baru yang dapat membantu meningkatkan penghasilan. Ternyata bikin kerajinan ini nggak sesulit yang saya kira. Kalau dijual, lumayan juga. Perlahan tapi pasti, usaha tersebut mulai menunjukkan hasil. Warga menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan mampu membantu perekonomian keluarga. Inilah yang disebut pemberdayaan masyarakat, yaitu proses membantu masyarakat mengembangkan potensi agar lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan langkah kecil dan kerjasama yang kuat, perubahan besar dapat terwujud karena bersama Kita lebih kuat. Anak-anak, kalian kan sudah menyaksikan video nih. Nah, untuk sekarang kita diskusikan bersama. Menurut kalian nih, apa yang dimaksud pemberdayaan masyarakat itu? Coba yang tahu boleh acungkan tangan. Yang kedua, mengapa kerjasama penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Yang ketiga, contoh pemberdayaan apa yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar? Dari cerita yang telah disampaikan atau ditampilkan dalam media video animasi tersebut, kita dapat memahami bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Kelebihan media yang saya kembangkan yaitu diantaranya ada 4. Yang pertama, materi disampaikan secara cerita sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua, tampilan animasi juga membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, dapat digunakan secara fleksibel baik di kelas, terus maupun pembelajaran mandiri. Yang keempat, membantu siswa menghubungkan materi dalam kehidupan nyata. Namun demikian, media ini tetap memerlukan perangkat digital dan koneksi yang memadai saat digunakan secara daring. Baik, pembelajaran kali ini sudah berakhir. Anak-anak, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya yaitu mengidentifikasi bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Tempat tinggal kalian, teman-teman. Jangan tempat tinggal teman-teman yang lain. Di tempat tinggal yang kalian tinggali saat ini. Terima kasih Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi mengenai media pembelajaran video animasi cerita tentang pemberdayaan masyarakat yang telah saya kembangkan. Semoga media ini dapat menjadi alternatif pembelajaran IPS yang lebih menarik, interaktif, dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. A few moments later. I just had to let you know you're